Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market outlook atau apa yang kira-kira akan terjadi di market pada hari ini, tanggal 16 September 2020. Di hari Rabu ini, kalau kita lihat tadi malam, Nasdaq atau saham teknologi di Amerika sudah kembali memantul dan mencatatkan kenaikan 1,21% atau 133,7 poin ke 11.190. Sedangkan S&P 500 mengalami penguatan 17,7 poin ke 0,52% ke 3.401 poin. Sedangkan Dow Jones hanya menguat sangat tipis 2,3 poin atau 0,01% ke 27.996 karena investor di Amerika masih menunggu apa hasil dari pertemuan Fed atau Bank Sentral Amerika. Tapi kalau kita lihat di market Eropa pun bergerak sama-sama positif, seirama dengan Amerika, dengan FTSE 100 Index London memimpin penguatan dengan 79,3 poin atau 1,32% ke 6.106. Kemudian GDXI atau DAX Frankfurt mengalami penguatan 24,01 poin atau 13.218, dan CAC Prancis mengalami penguatan 16,05 poin atau 0,32% ke 5.068. Kemudian kalau kita lihat posisi Eido dan Telkom, TLKM NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami pelemahan 0,58% atau 0,11 poin ke 18,93, atau kalau dirupiahkan 2.814 rupiah. Sedangkan Eido mengalami pelemahan tipis 0,32% ke 18,45. Kalau kita lihat dari bursa komoditi, kita lihat saat ini oil atau WTI oil atau minyak mengalami penguatan 3,19% atau 1,19 poin ke 38,49. Sedangkan untuk timah mengalami penguatan 0,39% atau 70 poin ke 18.205. Nikel mengalami pelemahan 0,15% atau 22,5 poin ke 15.245. Batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,25 poin atau 0,49% ke 51. Batu bara Rotterdam mengalami penguatan 0,10 poin atau 0,19% ke 51,80. Dan CPO mengalami penguatan 1,66% atau 48 poin ke 2.941. Jadi sekilas kalau kita lihat dari komoditi ini, maka CPO dan oil bisa kita perhatikan untuk trading pendek. Di CPO dan oil ini cukup banyak kenaikannya. Dan ada satu lagi yang kita belum bahas, yaitu gold atau emas. Gold di pasar spot memang menurun 0,08% atau 1,5 poin ke 1952,35. Dan itu kalau dirupiahkan menjadi 933.696.
Dan itu merupakan harga beli dari Antam, sedangkan harga jualnya ditambah 110.000. Memang ada selisih yang cukup jauh antara harga beli dan harga jual dari Antam. Kemudian kalau kita lihat ke kurs rupiah, maka kurs rupiah saat ini diperdagangkan di 14.875. Kita tentu saja berharap untuk rupiah kembali menguat, untuk turun di bawah 14.500 yang akan membuat indeks kita akan semakin bertenaga. Kemudian kita pindah sejenak ke market Asia. Di market Asia saat ini yang baru dibuka adalah Jepang. Indeks Nikkei 225 Tokyo mengalami pelemahan tipis 0,06% ke 23.441.260 atau 13,631 poin. Dow Jones Index Future saat ini melemah 33 poin atau 0,12% ke 27.994. Sedangkan DXY atau Dollar Index kembali menguat 0,12% atau positif 0,11 poin ke 93.170. Bila kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh market Eropa dan Amerika yang cenderung menguat, memang terjadi kontradiksi. Kontradiksinya adalah Amerika dan Eropa cenderung menguat, tapi kalau kita lihat pelemahan di pembukaan market Asia, maka kami memiliki outlook hari ini adalah 50% di negatif atau merah kecil. Negatif atau merah kecil, atau merah tipis, atau sebaliknya hijau tipis. Karena kami yakin market Indonesia pun cenderung akan flat, sama dengan market Amerika yang menunggu pengumuman dari bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika pada Fed meeting. Jadi hari ini pasti bergerak tipis, dengan tekanan adalah pada para pengguna margin yang biasanya menyelesaikan settlementnya di hari Rabu, yang akan membuat adanya tekanan sell off. Positifnya adalah market Eropa dan Amerika tadi malam semua bergerak hijau. Dan seperti biasa, kalau memang nantinya jadi hijau, Anda bisa memperhatikan saham-saham penggerak indeks. Tetapi bila negatif, segala rekomendasi yang kami buat juga akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi yang menarik selanjutnya.